Hai para pemirsa, gimana kabar kalian? Semoga tetap semangat dan selalu menjadi manusia luar biasa. Kali ini Mimin Sukimin mau ajak kalian buat ngikutin alur cerita film dari Bang Haji Rhoma Irama dengan judul Kemilau Cinta di Langit Jingga yang dirilis tahun 1985. Ya udah, langsung aja kalian nyumput di pojokan, tenangkan pikiran. Ini dia Kemilau Cinta di Langit Jingga. Film dimulai dengan memperlihatkan antusias masyarakat menyambut kedatangan Rhoma Irama bersama Aida kekasihnya, di mana mereka akan menjalani syuting film terbarunya. Terlihat seorang pria bernama Leo. Dia adalah produser dari film yang akan dibintangi oleh Rhoma dan Aida. Dan wanita yang bersamanya adalah artis pendatang baru yang ingin sekali mendapatkan peran utama pendamping Rhoma untuk menggantikan posisinya Aida. Menurut Pak Leo, itu semua bisa terjadi asalkan dia mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Pak Leo. Film pun beralih ke sebuah studio foto. Terlihat seorang fotografer sedang mengarahkan modelnya. Tak lama muncul seorang pria bernama Richard. Dia adalah pemilik agensi bernama Venus Modeling, di mana dia menjalin kerjasama dengan Pak Leo untuk mencari dan menyalurkan bakat baru di film-filmnya. Sebenarnya itu akal-akalan Pak Leo saja. Di luar itu ada maksud tertentu, yaitu untuk memenuhi urusan nafsu birahinya. Richard menghentikan pemotretan karena dianggap gaya dari sang model terlalu kuno. Dia ingin setiap modelnya terlihat menarik dan seksoi. Model bernama Mirna ini bertanya kenapa Richard tidak ikut-ikutan menjemput Rhoma dan Aida. Padahal Aida dulunya selain bekas model di agensinya, juga mantan kekasihnya. Action. Shoot. Bagus. Sebentar. Selesai. Tak berapa lama Richard menerima telepon dari Pak Leo. Dia minta pada Richard agar bisa mengatur jadwal makan malam dengan Mirna. Mirna yang sudah lama mengidolakan Rhoma Irama tentunya setuju dengan tawaran makan malam dari Pak Leo, asalkan bos film itu mau memberinya peran utama sebagai pendamping Rhoma Irama. Film pun beralih pada Rhoma dan Aida. Mereka menemui seorang pria bernama Budi. Dialah yang mengatur jadwal show-nya Rhoma Irama bersama Soneta, yang kebetulan lokasinya sama dengan lokasi Rhoma Irama syuting film. Budi menyampaikan kalau semua urusan perizinan sudah selesai dan jadwal show-nya sudah diatur agar tidak bentrok dengan jadwal syutingnya. Dan karcisnya semuanya telah terjual habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suatu hari Rhoma dan Aida sedang menjalani proses pengambilan gambar. Dari kejauhan Pak Leo memantau sambil makan siang bersama Richard dan Mirna. Tak lama Richard pamit dan meminta Mirna menemani Pak Leo. Dia menghampiri Aida yang sedang istirahat setelah selesai syuting. Aida heran kenapa Richard belum juga berubah, malah bertambah parah dengan hasil foto-foto modelnya yang terlihat lebih seronok dan lebih mengarah ke pornografi. Jawaban Richard malah bikin Aida tambah sebel. Dia mengatakan kalau dirinya memang tidak pernah berubah dari dulu seperti cintanya pada Aida. Tapi menurut Aida percuma, karena cintanya dia hanya untuk Rhoma. Aida, jangan harap kau akan berhasil memiliki Rhoma. Selesai syuting, Rhoma mengajak Aida ke panti asuhan di mana dulu Rhoma pernah dititipkan kedua orang tuanya saat mereka pergi berjuang melawan penjajah. Rhoma teringat saat kecil dulu dia pernah dihajar oleh anak tentara Belanda karena mengamen di rumahnya. Bahkan gitarnya pun dihancurkan. Sampai saat ini Rhoma tidak akan lupa nama anak itu adalah Richard. Aida memberitahu kalau dia dulu pernah tergabung dalam agensi foto model. Nama pimpinannya juga sama, yaitu Richard. Tapi ini Matias Richard, ayahnya seorang komandan. Dia yang membakar seluruh kampungku. Wanita tua ini namanya Ibu Aisyah. Dia adalah pimpinan panti asuhan sekaligus ibu angkatnya Rhoma Irama. Rhoma kemudian memperkenalkan Aida sebagai calon istrinya. Cantiknya calon menantu ibu. Film pun beralih pada Richard. Entah rencana apa yang ada di kepalanya. Dia mengumpulkan orang-orang yang mirip dengan Rhoma, di mana ada salah satu peserta yang menurut dia sangat mirip dengan Rhoma. Namanya Imran, pemuda asli Surabaya dan profesinya sebagai pengamen. Suatu hari Rhoma mengajak Aida makan siang di ayam gepreknya Mas John. Rhoma heran, dari sekian banyak ayam geprek, kenapa Aida memilih ayam gepreknya Mas John? Kata Aida, ini adalah kemauan si jabang bayi yang ada di kandungannya. Di parkiran tiba-tiba ada seseorang menarik Aida dan mengancamnya. Katanya gara-gara lagunya Rhoma, usaha dia jadi bangkrut.
Beberapa saat kemudian, salah seorang dari mereka menusuk Roma. Ternyata itu adalah salah satu adegan yang ada di film terbarunya. Pak sutradara sangat puas dengan aktingnya Roma dan Aida yang menurutnya sangat natural. Dia meminta Roma bangun karena syutingnya sudah selesai. Tapi Roma tidak bereaksi. Pak sutradara mengira kalau Roma sedang bercanda. Celaka. Ini belati sungguhan. Mundur, jangan maju. Ternyata belati yang digunakan adalah belati sungguhan. Sementara itu di tempat terpisah terlihat seorang pria berewokan menghajar pria lainnya. Ternyata dia adalah figuran asli yang diculik. Kemudian seseorang menggantikan perannya dengan menggunakan belati asli. Kita kembali pada Roma yang sudah dibawa ke rumah sakit masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tim dokter segera melakukan operasi. Ternyata kedua preman yang mencelakai Roma adalah orang suruhan Richard. Itu dilakukan untuk melancarkan rencananya menggantikan posisi Roma dengan Imran, si Roma palsu. Dia berharap nantinya Imran akan bisa menikahi Aida sebagai Roma. Dia memperingati Imran, ketika sudah menikahi Aida nanti, Imran tidak boleh sedikit pun menyentuh Aida. Setelah menikah, Imran nanti diminta untuk membuat skandal dengan wanita lain. Dengan begitu, Aida akan membenci Roma dan berharap Aida mau balikan lagi dengannya. Benar-benar kau bajingan, Richard. Benar katamu. Dan kau? Biangnya bajingan. Beberapa hari setelah menjalani perawatan, kondisi Roma akhirnya membaik. Dia meminta izin Pak Dokter untuk bisa show nanti malam. Melihat kondisi lukanya, Pak Dokter tidak bisa memberikan izin. Roma coba meyakinkan Pak Dokter kalau dia pasti mampu melakukannya. Tapi tetap saja Pak Dokter tidak mau ambil resiko. Dia tetap melarang Roma pergi. Penting, kita harus bisa menyelamatkan show malam nanti. Apa yang harus kita bisa lakukan sekarang? Apa ya? Malamnya di lokasi show terlihat penonton sudah membludak. Dan itu membuat khawatir para personil Soneta dan juga sang promotor. Sementara itu di rumah sakit, Roma mulai gelisah. Tak lama muncul dua personil Soneta yang menyamar menjadi perawat. Rupanya mereka berencana membawa pergi Roma dengan menyamar jadi perawat. Sementara itu Aida ditinggal sendiri untuk berjaga-jaga jika ada perawat datang yang ingin memeriksa kondisi Roma. Singkat cerita, Roma akhirnya bisa melanjutkan show-nya dan menghibur para penggemarnya. Pak Irama kok suruh jalan terus? Bagaimana ini? Apa perlu kita kerjain? Rupanya Richard tahu kalau Roma sedang sibuk mentas bersama Soneta. Jadi dia menggunakan kesempatan itu untuk memasukkan Imran ke ruang rawatnya Roma. Awalnya Aida bingung karena ada aki-aki malam-malam datang menjenguk Roma. Aku Roma, Aida. Apa-apaan sih? Kok jadi begini? Terlihat sekali Imran yang kebingungan mau ngapain. Apalagi setelah Aida menanyakan kenapa suaranya berubah. Imran cuma menjawab mungkin karena pengaruh obatnya. Akhirnya Imran buru-buru nyumput ke kasur. Sementara itu Roma yang sudah selesai show bermaksud mau kembali ke rumah sakit. Niat baik kawannya untuk mengantar ditolak oleh Roma. Baru aja dia mau nyetater mobil, tiba-tiba preman suruhan Richard menyergapnya dari belakang. Mereka mengambil dompet milik Roma kemudian membawanya pergi. Di tengah perjalanan Roma coba melawan yang menyebabkan mobil tidak terkendali dan akhirnya mengalami kecelakaan. Sambil menahan sakit di perutnya, Roma mencoba melawan kedua preman itu. Sampai akhirnya dia berhasil melarikan diri ke tempat prostitusi. Kemudian masuk ke salah satu kamar penghuni yang ternyata itu adalah kamarnya Mirna. Salah satu modelnya Richard yang sudah dipecat karena ketahuan kalau ternyata Mirna tinggal di lingkungan prostitusi. Awalnya Mira mengira kalau yang datang adalah Imran, di mana Imran adalah kekasihnya Mirna yang pergi meninggalkannya. Mirna yang sangat mengagumi Roma bercerita kalau dulu dia ingin sekali bisa main film bareng Roma. Sampai dia ikutan di agensinya Richard dan diperkenalkan dengan Pak Leo. Tapi kini keinginannya cuma satu, ingin pergi dari tempat itu dan berubah menjadi wanita baik-baik. Mirna masih tidak sadar kalau pria yang dia tolong adalah Roma Irama asli. Ucapanmu mirip sekali seperti Roma. Terserah tanggapanmu. Aku Roma atau orang yang mirip Roma? Mana aku tahu. Yang jelas, kau juga mirip Roma. Hingga suatu hari Roma yang lagi nyanyi duet sama Mirna didatangi seorang pengamen bernama Sukro. Dia merasa kalau Roma akan merebut wilayah operasinya.
Sukro langsung menarik Roma dan menantangnya berkelahi. Tidak terima tamunya diperlakukan kasar, Mirna kemudian menampar Sukro. Roma yang tidak bisa melihat seorang gadis disakiti, akhirnya mau meladeni tantangan si Sukro. Ternyata gitarmu bagus juga. Karena tidak mau terus menyusahkan Mirna, akhirnya Roma memutuskan pergi dari tempat itu. Roma kemudian kembali ke hotel di mana dia dan Aida menginap. Saat ingin mengambil kunci, mbak resepsionis ini bingung karena sejak kemarin Roma dan Aida sudah check out pindah hotel. Roma kemudian pergi menemui teman-teman Soneta grupnya untuk persiapan show nanti malam. Tanpa sengaja dia mendengar percakapan mereka kalau saat ini Roma sedang syuting di sebuah pelabuhan di kota Gresik. Merasa ada yang aneh, Roma segera meluncur ke TKP. Dengan menyamar sebagai nelayan, Roma mengamati Aida dan Imran dari kejauhan. Di sini Roma mulai sadar kalau rangkaian kejadian yang dia alami adalah upaya untuk menyingkirkan dan menggantikan posisinya dengan Roma palsu. Roma kemudian meluncur ke tempat di mana Soneta akan tampil. Imran tidak menyadari kalau Roma sedang mengawasinya, kemudian mengikutinya masuk ke dalam toilet. Saat Imran keluar, dia terkejut karena Roma yang asli sudah berada di hadapannya. Siapa kamu? Jangan coba-coba cari perkara di sini. Imran, laki-laki yang seenaknya meninggalkan Mirna kekasihnya di tandas. Kurang ajar! Singkat cerita, Roma berhasil membuat Imran tidak sadarkan diri. Kemudian dia melepas pakaian yang dikenakan Imran dan memulai pertunjukannya. Dua preman orang suruhan Richard ini yang kebetulan ikut nonton pun tidak menyadari kalau yang di atas panggung adalah Roma asli. Sampai akhirnya mereka kebelet beser dan menemukan Imran yang baru saja siuman. Mereka sadar ternyata yang di panggung adalah Roma asli. Siapa kamu? Aku Imran. Kalau begitu, si Roma yang di panggung. Iya. Ayam sayur kon. Ayo. Tidak mau rencananya berantakan, selesai mentas mereka berdua langsung membawa Roma. Personil Soneta yang melihat kejadian itu bermaksud menolong, tapi mereka dihadang oleh kawanan preman lainnya. Di dalam toilet, Roma Irama dihajar oleh Imran, kemudian menukar kembali pakaiannya. Mereka mengeluarkan Roma dan menuduhnya sebagai gelandangan nyasar, kemudian membawanya pergi. Tenang saja. Tidak ada apa-apa. Gelandangan nyasar. Ayo! Di sebuah tempat yang sepi, mereka kemudian mengeroyoknya. Beruntung seorang pengamen lewat, mereka pun pergi meninggalkan Roma yang sudah tidak berdaya. Pengamen yang mabuk itu mendekati Roma dan mulai ngomong gak jelas. Jangan berputus asa seperti aku. Mukamu mirip Roma Irama. Sebaiknya gitar ini untukmu. Masa depanmu akan cemerlang. Suatu hari Aida datang ke tempat syuting untuk bertemu Roma. Salah satu kru memberitahu kalau Roma sedang istirahat di belakang gudang. Tapi yang Aida lihat bikin dia patah hati. Roma sedang merayu salah satu artis pendatang baru. Roma berusaha memberikan alasan kalau dia hanya mengajarinya berakting. Tapi Aida tidak peduli. Dia pergi meninggalkan si Roma palsu. Melihat kejadian itu membuat Pak Leo dan Richard kesal pada Imran. Alhasil sebuah tamparan keras mendarat di pipi Imran. Tapi kelakuanmu di tempat pelacuran jangan kau bawa kembali. Sekacau semua urusan. Kita kembali pada Roma. Tanpa sengaja dia melihat mobil Aida lewat di depannya, kemudian berhenti di sebuah hotel mewah. Roma bergegas mengejarnya, tapi apalah daya, Aida pun tidak percaya kalau pria itu adalah Roma asli, bukan Roma kelapa. Hai kamu, mirip Roma Irama. Penjelasan dari Roma kalau Pak Leo dan Richard sedang merencanakan sesuatu yang jahat tidak dipercaya oleh Aida. Dia malah menuduh Roma hanya mencari sensasi untuk kepentingannya sendiri. Roma akhirnya diusir oleh dua orang Srikiti ini. Kalau mau ngamen tujuan sana, ngawur ay. Pada akhirnya Roma mendatangi panti asuhan, tempat yang dia yakini disinilah dia akan mendapat kepercayaan. Tidak disangka di sana dia bertemu Mirna.
Mirna menceritakan sejak pertemuannya dulu, dia memutuskan pergi dari tempat itu dan akhirnya diterima mengajar di panti asuhan. Roma menyampaikan maksudnya kalau dia ingin menginap 1 malam di panti asuhan. Mirna yang belum juga menyadari kalau dia adalah Rhoma Irama yang asli, kemudian mengantarnya bertemu pimpinan panti asuhan yang sebetulnya adalah ibu angkatnya Rhoma Irama. Waalaikumsalam. Kawan saya, Bu, kalau diizinkan, dia mau numpang nginap 1 malam di sini. Ini kan anak Roma. Bukan, Bu. Dia memang mirip Rhoma Irama. Ibu Aisyah yang sejak kecil merawat Roma yakin kalau dia adalah Rhoma Irama asli sambil menunjukkan tanda lahir yang ada di telinganya. Film pun beralih pada Aida yang sudah berkemas ingin kembali ke Jakarta. Tiba-tiba Pak Leo dan Richard muncul. Pak Leo merasa dia sudah mengalami banyak kerugian. Dia tidak mau urusan pribadinya dengan Roma palsu bikin syuting terhenti. Apalagi pernikahannya dengan Roma yang akan dilangsungkan besok, semua biaya dan keperluannya sudah disiapkan oleh Pak Leo. Tapi Aida tidak peduli. Dia merasa Roma sudah mengecewakannya. Rupanya kesempatan itu dimanfaatkan oleh Richard kalau dia bersedia menggantikan posisi Roma dan menikah dengannya. Tutup mulutmu. Tidak ada pilihan lain. Kemudian Richard mengancam Aida. Jika dia tidak menuruti kemauan mereka, dia tidak segan-segan membunuhnya. Kita kembali pada Roma yang lagi asik ngobrol sambil ngopi. Awalnya Bu Aisyah mengira kalau Roma datang untuk mengundang dia di hari pernikahannya. Karena dari informasi seorang kawannya yang juga pengurus masjid di mana Aida dan Roma palsu akan menikah memberitahu kalau Roma akan menikah besok. Mau menikah? Iya. Besok? Iya. Keesokan harinya pernikahan pun siap dilaksanakan. Terlihat Pak Leo dan juga Richard sudah hadir. Begitu juga Mirna dan Bu Aisyah. Tak lama penghulu datang. Setelah memastikan kedua mempelai dan juga saksi sudah siap, Pak Penghulu mulai membacakan akad nikah. Pernikahan saudara Rhoma Irama bin Burdah dengan saudari Aida Kumala. Mendengar seseorang bernyanyi yang suaranya sangat mirip dengan Roma membuat Aida pergi meninggalkan lokasi ijab kabul. Aida makin bingung mana Roma yang asli dan mana yang palsu. Dia terus mengikuti Roma pergi. Sampai pada akhirnya Aida mulai yakin kalau yang di depannya adalah Roma asli. Beberapa saat kemudian Imran datang. Dia meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan pada Roma. Maafkan aku, Roma. Aku telah diperalat oleh mereka. Alhamdulillah. Kau telah sadar, Imran. Mirna sangat membutuhkanmu. Tiba-tiba saja Richard bersama begundalnya muncul kemudian membawa Aida pergi. Dengan menggunakan mobil milik Bu Aisyah, Roma kemudian menyusul Aida. Singkat cerita, Aida sudah dalam penguasaannya si Richard. Dalam kejadian ini Pak Leo rupanya ikut andil. Dia juga punya niat yang tidak baik. Pak Leo meminta Richard untuk memaksa Aida dan Roma menandatangani surat kontrak perjanjian kerja jangka panjang. Jika menolak, Pak Leo memastikan kalau Aida dan Roma akan mati sia-sia. Tak berapa lama Roma akhirnya tiba. Richard keluar dan menunjukkan surat kontrak kerja sambil berkata kalau Roma boleh membawa Aida pergi asalkan dia mau menandatangani surat itu. Karena Roma tidak juga muncul, Richard kemudian mencabut pistolnya. Padahal tanpa mereka ketahui, Roma sebenarnya sudah lebih dulu menyusup ke dalam. Kita tertipu. Halah, gaya lu bandot, baru segitu aja udah pingsan. Roma bergegas membebaskan Aida, tapi Richard keburu muncul dan menembaknya. Beruntung tembakan itu masih meleset. Sampai akhirnya Roma harus berhadapan dengan cecunguk-cecunguknya Richard. Richard terus menembaki Roma, tapi dasar bapuk, tembakannya selalu meleset. Sampai akhirnya dia kehabisan peluru. Roma masih ingat kalau yang berhadapan dengannya adalah Richard yang dulu pernah menghancurkan gitarnya dan juga menghajarnya. Aku Roma, ramen cilik yang dulu kau hajar habis-habisan. Roma akhirnya bisa membebaskan Aida dan membuktikan kalau dia adalah Roma asli, bukan Roma kaleng-kaleng, apalagi Roma biskuit sari kelapa. Dan film pun selesai.
Demikianlah salah satu film dari Bang Haji Rhoma Irama yang gak ada bosennya buat ditonton. Semoga menambah kecintaan kita pada film-film produk dalam negeri. Sekian dari Mimin Sukimin, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.